Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, kembali lagi bersama saya Romi Mesra, SPD MPD, tutor tutorial online pada mata kuliah logika di semester ini. Nah, saudara, izinkan saya membuat video streaming ini karena memang saya tidak sempat untuk membuat video dan melakukan editing ya. Jadi dengan streaming ini saya bisa langsung menjelaskan tanpa harus melakukan editing ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi analisis dan definisi. Saya harapkan saudara sudah memahami materi tersebut. Dan saya harapkan saudara sudah mengerjakan semua kegiatan mulai dari sesi 1 hingga sesi ketiga ya. Dan ini adalah sesi keempat. Nah saudara, pada sesi ini kita akan mempelajari materi tentang proposisi kategorik. Nah, sambil mendengarkan video ini atau menonton video ini, saudara juga bisa membuka PowerPoint materi inisiasi yang ada di LMS Universitas Terbuka, karena penjelasan saya ini berdasarkan dari materi inisiasi PowerPoint tersebut ya. Nah, saudara, proposisi kategori ini berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu term ya. Kita kan sudah mempelajari tentang term ya pada materi sebelumnya, pada pertemuan di sesi-sesi sebelumnya itu. Nah di sini kan kita sudah memahami bahwa term itu adalah konsep ya atau pengertian dari sebuah kata ya. Nah, kita sudah memahami juga ada term konotatif dan ada term denotatif ya. Nah, term di dalam logika berkaitan dengan proposisi dan juga penyimpulan. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari posisi ini sehingga pembahasan kita tidak mengambang ya. Kalau saudara baca di materi inisiasi tersebut ataupun modul, term itu dikatakan sebagai sebuah kalimat yang memiliki pengertian yang khas begitu. Dimana pengertian yang khas itu maksudnya di sana bisa kita dapat menilai benar dan salah gitu ya. Nanti ada contoh di bagian bawah supaya saudara lebih memahaminya ya. Tujuan saya membuat video ini supaya saudara tidak hanya mungkin ada kebingungan ketika membaca modul atau membaca materi inisiasi, sehingga saudara juga bisa mendapatkan tambahan pemahaman dari video yang berasal dari tutor sendiri ya. Nah, sedangkan penyimpulan adalah proses penarikan sebuah proposisi ya atau kesimpulan dari satu atau dua proposisi atau premis lainnya. Nah, di sini saudara bisa lihat bahwa proposisi itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama proposisi tunggal ya. Kita paham ya, tunggal berarti satu ya, berarti sebuah pengertian. Kemudian proposisi kategorik ya, yang sesuai dengan nama materi kita ini terdiri dari dua buah pengertian, yaitu yang ada subjek, ada predikat ya. Sedangkan proposisi majemuk yang ketiga terdiri dari dua buah proposisi, yaitu proposisi khusus dan proposisi umum. Nah, ini ada contohnya saudara ya. Misalnya, makhluk hidup membutuhkan air ya. Itu kan sebuah kalimat ya. Kita tadi sudah memahami bahwa proposisi itu adalah kalimat yang memiliki pengertian khusus. Di sana ada positif, ada negatif ya. Nah, sekarang kita bagi makhluk hidup itu kan subjek ya. Kemudian membutuhkan air adalah predikat. Tentu ini adalah materi dasar yang biasanya kita dapatkan dari mata pelajaran bahasa Indonesia ya, sudah dari bangku sekolah. Kemudian ada lagi di bawahnya, semua makhluk hidup membutuhkan air. Tadi kan makhluk hidup membutuhkan air, sekarang semua itu adalah kuantor ya, universal ya. Nanti ada penjelasannya di bagian bawah ya. Kuantor itu kan sesuatu yang bisa dihitung ya. Makhluk hidup subjek membutuhkan itu kopula namanya ya. Kopula ini penjelasannya, petunjuk kualitas proposisi. Itu ada di bagian atas slide ini penjelasannya. Ada term subjek, term predikat, kopula sebagai petunjuk kualitas proposisi, dan kuantor sebagai petunjuk
kuantitas. Kalau kopula adalah petunjuk kualitas, sedangkan kuantor petunjuk kualitas. Sebagian makhluk hidup membutuhkan air. Nah, sebagian ini adalah kuantor ya, kuantor partikular namanya ya. Kemudian makhluk hidup ya tetap ya sebagai predikat membutuhkan kopula, afirmatif, air predikatnya. Oke, sekarang penjelasan lanjutannya. Ada 4 macam proposisi ya. Ada 4 macam proposisi. Nah, di sini bagian berdasarkan kuantitasnya itu ada 3 pembagiannya. Ada proposisi singular ya yang kita sebutkan tersebut. Subjeknya itu hanya 1 ya. Sedangkan partikular itu subjeknya lebih dari 1, tapi tidak semua. Makanya disebut partikular itu hanya sebagian ya, atau beberapa. Sedangkan proposisi universal itu yang tadi yang ada kata-kata semua makhluk hidup membutuhkan air. Itu proposisi universal. Sebagian makhluk hidup membutuhkan air, itu adalah proposisi partikular, hanya sebagian ya atau beberapa. Sedangkan misalnya Ani membutuhkan air. Nah, Ani itu kan seseorang ya atau sebuah ya. Nah, itu berarti proposisinya singular ya. Nah, sedangkan atas dasar kualitasnya ada proposisi afirmatif, ada proposisi negatif. Nah, itu bisa dilihat juga dari kalimat tadi ya. Kalau ada pernyataan yang termnya itu atau subjeknya diakui tentang subjeknya. Proposisi afirmatif itu pernyataan yang term predikatnya. Ini yang predikat tadi ya. Misalnya membutuhkan air. Membutuhkan air itu kan diakui ya. Makhluk hidup membutuhkan air, berarti diakui bahwa makhluk hidup itu membutuhkan air. Nah, itu adalah proposisi afirmatif. Sedangkan ketika kalimatnya kita ubah, makhluk hidup kita tambahkan kata tidak di tengahnya. Makhluk hidup tidak membutuhkan air, maka predikatnya berubah menjadi proposisi negatif ya. Jadi kalimatnya ini pengertiannya menjadi negatif karena di situ dijelaskan bahwa makhluk hidup tidak membutuhkan air. Jadi di penjelasan dikatakan predikatnya diingkari tentang term subjeknya. Nah, sebenarnya secara teori itu proposisi ada 7 ya. Namun katanya dibagi menjadi 4 oleh para ahli karena beberapa dari 7 proposisi itu sebenarnya bisa digabungkan ya, sehingga setelah digabungkan bisa menjadi 4 proposisi yang mana kemudian diberi lambang. Ada lambang A, lambang E, lambang I, dan lambang O ya. Nah, sekarang kita masuk ke lambang A atau proposisi kategori universal afirmatif. Nah, proposisi kategoris yang universal afirmatif. Contohnya, semua makhluk hidup membutuhkan air. Nah, jelas ya, ini berarti pengertiannya positif ya. Nah, semua adalah universal, predikat yang membutuhkan air ya berarti ini diakui ya, makanya di sana proposisinya afirmatif ya. Kemudian proposisi kategori universal negatif. Nah, ini tinggal seperti yang saya beri contoh tadi, ada kita tambahkan kata tidak karena berarti predikatnya diingkari oleh proposisi ini ya. Semua makhluk hidup tidak membutuhkan air. Nah, jadi kalimatnya tinggal kalau proposisi kategoris yang universal afirmatif tadi membutuhkan air, sedangkan yang universal negatif ini semua makhluk hidup tidak membutuhkan air. Nah, jadi di situ letak perbedaannya ya, proposisi pertama dengan proposisi kedua ini. Lalu proposisi ketiga, proposisi kategoris partikular. Nah, kita tahu ya, partikular tadi kan saya sudah sampaikan itu sebagian. Jadi kalau ada kata-kata sebagian, berapa, yang berarti kata-katanya tidak semua ya. Nah, itu adalah partikular afirmatif. Dan afirmatif ini kan tadi diakui ya. Maka sebagian, kata-kata semua makhluk hidup kita ganti menjadi sebagian makhluk hidup supaya dia partikular. Membutuhkan air. Nah,
Kalau di sini tidak membutuhkan air berarti dia salah, bukan afirmatif ya. Nah, oke, berarti kalimatnya sebagian makhluk hidup membutuhkan air. Sebagian makhluk hidup adalah sebagiannya partikular membutuhkan air adalah afirmatif ya. Ini sebenarnya berasal dari kata konsep afirmasi ya. Yang keempat, proposisi kategoris partikular negatif. Nah, sebenarnya kita ya atau saudara cuma cukup memahami apa arti kata dari partikular negatif. Partikular itu sebagian, negatif berarti diingkari ya. Jadi predikatnya itu diingkari. Contoh, sebagian makhluk hidup, ya benar ya. Makanya kata dalam kalimatnya katanya adalah sebagian, bukan semua ya, atau tidak seseorang ya. Sebagian makhluk hidup tidak membutuhkan air. Nah, sebagian makhluk hidup itu di sana mengandung partikular, sedangkan tidak membutuhkan air di sana predikatnya membutuhkan air diingkari sehingga dimunculkan kata tidak ya, sehingga dia menjadi proposisi kategoris partikular negatif. Nah, ini sebenarnya saya rasa dari contoh, yang penting jangan dibawa berat ya, pemahamannya jangan dibawa berat. Maka saya pikir itu perlu saudara mencari contoh yang ada di lingkungan sekitar saudara, atau mungkin sesuai dengan minat saudara ya, sehingga dia lebih relate ya, lebih relevan dengan kita. Karena tentunya cara belajar setiap orang itu berbeda-beda ya, minatnya juga berbeda-beda. Ketika contohnya sudah berada di lingkungan saudara sendiri, minat saudara sendiri, itu akan memudahkan saudara untuk memahami materi ini. Jadi itu saya pikir saudara, untuk selanjutnya itu kan masih ada negasi proposisi kategorik yang 7 itu ya. Itu silakan saudara pahami ya, karena ini terlalu panjang. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan ke saya ya, baik melalui LMS, diskusi maupun secara langsung ya. Nah, saya pikir itu saudara yang bisa saya jelaskan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di bagian diskusi saya harapkan saudara itu menjawab pertanyaan itu berdasarkan pemikiran sendiri dan contoh-contoh yang real ya, atau yang faktual yang ada di lingkungan saudara. Saudara boleh lihat sendiri ya, ketika saudara memberikan contoh yang berdasarkan pemikiran sendiri ataukah analisis penjelasan berdasarkan menurut pendapat saya misalnya, itu saya memberi penilaian yang lebih ya dibandingkan hanya yang sifatnya copy paste ya. Nah, karena saya pikir ketika kita sudah bisa membahasakan secara sendiri, memberi contoh di lingkungan sendiri ya, atau lingkungan contoh-contoh faktual, itu berarti pemahaman materinya sudah dalam tingkatan lanjut ya. Berarti kita sudah bisa mencontohkannya secara langsung, tidak hanya dalam tataran bacaan ya, apalagi cuma copy paste ya. Nah, itu kuncinya kalau saudara memberikan jawaban di bagian diskusi ya, termasuk juga memberikan kritikan, saran gitu ya. Itu biasanya saya berikan penilaian lebih. Ya, kemudian saudara, bagi yang ingin menghubungi saya, seperti yang saya sampaikan juga, itu saudara bisa melalui fitur pesan di bagian atas LMS itu kan ada fitur pesan ya. Saudara bisa kirim pesan ke saya, yang biasa saya gunakan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa itu ya. Nah, itu bisa, ada beberapa mahasiswa yang sudah bertukar pesan dengan saya melalui itu ya. Mungkin ada yang kurang paham, ada yang ingin bertanya, itu sudah ada yang melakukannya. Kemudian di bagian diskusi juga itu saya usahakan juga untuk menjawab ya satu persatu ya. Kemudian kalau masih ada lagi yang ingin direct ya secara langsung, itu boleh melalui media sosial saya di bagian deskripsi. Terima kasih saudara. Seperti juga yang saya sampaikan, lakukanlah kegiatan itu per sesi secara langsung ya, jangan ditunggu bertumpuk-tumpuk dari sesi 1 ternyata sudah sesi 4, sesi 1 masih ada yang belum dikerjakan, atau sesi 2 masih ada, nanti keteteran ya. Nah, itu yang saya harapkan. Semoga saudara bisa mendapatkan beberapa hal dari penjelasan saya ini. Ini
pure ya, video ini saya buat untuk membantu saudara menambah pemahaman tentang materi di setiap sesi ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.